Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di sesi sharing beasiswa inspirasi. Hari ini kita kedatangan beberapa pembicara. Perkenalkan dulu, saya Iva, Andi Arifayani, akan menjadi moderator untuk hari ini. Saya adalah alumni inspirasi tahun 2018, batch pertama program inspirasi. Yang akan menjadi pembicara hari ini ada Nur Syarif Ramadan. Syarif adalah angkatan 2019 untuk program inspirasi dan juga ketua dari Perdik. Kemudian ada Victor Matanggaran. Victor angkatan 2020, angkatan COVID 2020-2021. Dan juga Angel, angkatan yang baru saja wisuda tahun ini dan akan melanjutkan action project-nya. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, saya persilahkan dulu kepada Ibu Susana Gosal, Ibu Susan, Deputi Direktur Bakti, untuk membawakan sambutannya. Silakan, Bu. Iya, terima kasih banyak Iva. Iya nih, saya diminta untuk memberi sambutan. Saya Susan dari Yayasan Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Terima kasih banyak nih kepada kawan-kawan muda dari kawasan Timur Indonesia yang sudah berkenan hadir pada sharing session program inspirasi Indonesia Young Leaders Program siang ini. Kami dari Yayasan Bakti sangat senang dengan partisipasi kawan-kawan muda dari kawasan Timur Indonesia untuk kegiatan kita hari ini. Program inspirasi adalah program peningkatan kapasitas bagi pemimpin muda usia 20 sampai 30 tahun yang bekerja di civil society organizations di kawasan Timur Indonesia, yang mencakup semua provinsi ya di Pulau Sulawesi, semua provinsi di Papua, provinsi NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Program inspirasi ini bertujuan untuk membangun para pemimpin muda yang bekerja di civil society organizations di kawasan Timur Indonesia untuk mengembangkan pengetahuan mereka, keterampilan, dan kepercayaan diri, sehingga nantinya mereka dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di wilayahnya masing-masing. Program inspirasi ini dikelola oleh Union Aid yang berkedudukan di New Zealand dan bekerja sama dengan Yayasan Bakti sebagai mitra di Indonesia, dan bekerja sama juga dengan Universitas Teknologi Auckland (AUT) di New Zealand. Serta inspirasi ini, program inspirasi didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan juga oleh Aotearoa New Zealand's International Development Cooperation Program. Ini fundingnya ya dari Ministry of Foreign Affairs and Trade yang sekarang namanya dulunya New Zealand Aid ya, tapi sekarang itu Aotearoa New Zealand's International Development Cooperation Program. Diskusi kita siang ini seperti yang disampaikan oleh Iva tadi, moderator kita akan menghadirkan kawan-kawan muda yang telah berhasil lolos mengikuti program inspirasi. Ada alumni program inspirasi 2019 dan juga ketua Perdik Sulsel, Perdik organisasi difabel di Sulawesi Selatan, ada Nur Syarif Ramadan, dan ada Victor Matanggaran, penerima program inspirasi tahun 2021 dan juga Direktur Macanga Institut Sulbar. Dan ada Angel Laisina, penerima program inspirasi tahun 2022 dan juga founder Tarus Jaga Rumah. Kalau Victor dan Angel ini kita belum sebut alumni ya, Iva, Ibu Shirley ya, karena pandemi COVID kemarin, Angel dan Victor belum ke New Zealand, baru akan berangkat tahun depan, tahun 2023, tapi sudah mengikuti online Sustainable Development Course. Nanti mereka juga akan cerita bagaimana tuh online Sustainable Development Course-nya. Dan
Kita juga dimoderatori oleh Iva yang merupakan alumni Inspirasi. Iva sudah alumni karena sudah ke New Zealand, sudah belajar di New Zealand tahun 2018 kemarin. Dan Iva ini juga adalah pengurus Yayasan Lemina di Sulsel. Dan ya, semoga teman-teman yang hadir, kawan-kawan muda yang hadir siang ini pada diskusi hari ini bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai program Inspirasi dari para alumni dan peserta program Inspirasi, karena mereka yang paling tahu kayak bagaimana tuh program Inspirasi dan juga bagaimana tips-tips mengisi aplikasi program Inspirasi ini, karena mereka sudah lolos ya, jadi pasti ada tips-tips yang bisa dibagikan oleh kawan-kawan yang hadir hari ini. So teman-teman muda, please feel free untuk menanyakan apa saja yang ingin teman-teman ingin ketahui dari program ini. Semoga semua pertanyaan teman-teman dapat terjawab ya dalam sesi kita siang ini. Dan sekali lagi, saya Susan, wakil Yayasan Bakti, mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman alumni dan peserta Inspirasi yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman siang ini, dan juga yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Shirley dari Bakti yang telah memfasilitasi kegiatan ini bersama-sama dengan teman alumni. So, selamat diskusi, salam sehat, dan sukses selalu buat kita semua. Semoga bisa lulus ya, bisa lolos proses aplikasinya, masuk shortlisted, dan bisa ikut proses interviewnya. Salam sukses buat kita semua. Terima kasih. Nah, Ibu Iva lagi. Terima kasih Bu Susan. Amin ya. Semoga teman-teman yang join di sini bisa mulai mengisi aplikasinya dan semakin banyak mengetahui tentang program Inspirasi. Nanti ini jadi bekal untuk mengisi form-formnya. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada Victor Matanggaran. Victor akan menjelaskan lebih banyak mengenai apa program Inspirasi ini dan persyaratannya apa saja, karena sebagaimana teman-teman mungkin sudah lihat juga di Instagramnya Bakti yang melihat informasi tentang program beasiswa Inspirasi untuk kohort 2023 tutupnya Januari tanggal 16. Jadi teman-teman bisa lihat secara detail nanti penjelasan Victor seperti apa saja persyaratannya dan seperti apa program beasiswa ini, berapa lama durasinya teman-teman butuh untuk konsisten nanti jika lolos. Nah, saya persilahkan kepada Victor. Siang teman-teman, terima kasih sudah bergabung di sharing session kita pada siang hari ini. Pertama-tama saya Victor Matanggaran, bukan alumni ya, masih peserta Inspirasi tahun 2020, tahun 2021, akan berbagi sedikit cerita mengenai, bukan cerita ya, lebih ke bagaimana sebenarnya proses mendaftar di program Inspirasi ini. Nanti juga akan dilanjutkan dengan Kak Syarif dan juga Kak Angel mengenai pengalaman bagaimana mengikuti program ini di tahun 2019 untuk Kak Syarif dan di tahun 2022 untuk Kak Angel. Mudah-mudahan Kak Iva sudah menerima, jadi mohon maaf jika sinyalnya agak putus-putus karena di Sulbar saat ini sedang sinyalnya kurang baik. Jadi mungkin ada teman-teman juga dari Sulbar di sini yang bergabung. Mudah-mudahan ada ya, dan bisa ikut Inspirasi tahun ini mewakili Sulawesi Barat. Teman-teman juga mungkin sudah pernah melihat prospektus yang dibagikan di website Bakti maupun di website Union Aid. Kurang lebih apa yang saya akan jelaskan hari ini tuh ada di prospektus, namun mungkin akan lebih saya jelaskan secara detail melalui presentasi ini. Teman-teman yang lain sudah bisa melihat slide-nya? Baik. Jadi Inspirasi program ini sepenuhnya didukung oleh Aotearoa New Zealand International Development Cooperation Program, dan kita bisa lihat Bakti
Bursa Bakti dari Makassar juga ikut menjadi organisasi partner di Indonesia untuk pelaksanaannya, juga didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Auckland University of Technology di Auckland. Boleh dilanjut Kak ke slide selanjutnya. Halo, Kak Iva. Next, ke bawah mungkin ya, karena dia PDF. Ya, di layar sini sudah pindah, apakah di layar? Sepertinya di layar saya tidak berpindah. Seperti sinyalnya. Oke, jika di layar teman-teman sudah berpindah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa peserta yang mengikuti inspirasi ini adalah pemimpin muda yang berasal dari Indonesia Timur. Jadi seperti yang Ibu Susan tadi sudah jelaskan, semua provinsi yang ada di Sulawesi, semua provinsi yang ada di Papua, kemudian Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi teman-teman jika berasal dari provinsi ini adalah layak untuk mendaftar di program inspirasi ini. Selanjutnya, Kak Iva. Nah, di inspirasi ini ada journey atau perjalanan yang teman-teman akan lalui. Jadi ada Sustainable Development Course yang mana akan dilaksanakan di 2 fase atau 2 bagian. SDC Part 1 itu dilaksanakan di Indonesia dan dilakukan secara virtual. Itu dimulainya di bulan Juni 2023. Kemudian akan ada residential workshop di mana teman-teman akan berkumpul selama 2 minggu di Indonesia Timur untuk menyelesaikan Sustainable Development Course Part 1-nya. Setelah itu, teman-teman akan berangkat di bulan September 2023 selama 12 minggu untuk mengikuti SDC Part 2. Ya, jadi SDC atau Sustainable Development Course Part 2-nya nanti akan ada di New Zealand selama 2 minggu. Selain Sustainable Development Course, teman-teman juga akan mengikuti English Course for Development, yang mana ini akan teman-teman ikuti bersamaan dengan SDC course-nya. Jadi teman-teman jika memulai di SDC course di bulan Juni juga akan diikuti dengan kursus bahasa Inggrisnya, yang mana pada bagian pertama selama teman-teman di Indonesia itu akan dilaksanakan sebanyak 40 jam. Kemudian nanti dilanjutkan lagi di New Zealand bersamaan juga dengan SDC Part 2 untuk belajar secara langsung di Selandia Baru. Selanjutnya Kak Iva. Jadi selain SDC course atau kursus pembangunan berkelanjutan dan kursus bahasa Inggris, teman-teman juga akan melakukan yang namanya implementasi aksi proyek atau action project implementation. Jadi program teman-teman ini akan diikuti juga dengan implementasi aksi ya. Jadi teman-teman akan membuat proposal dan melakukan aksi yang kira-kira bisa menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di tempat teman-teman. Jadi ada 2 fase. Fase pertama itu ketika teman-teman masih di Indonesia, nanti namanya Community Consultation and Scoping. Ini bersama-sama dengan proses SDC Part 1-nya, Part 1-nya. Kemudian fase 2 nanti teman-teman akan implementasi setelah teman-teman pulang dari New Zealand. Kemudian setelah Action Project Implementation akan ada Alumni Network yang selalu dilaksanakan setiap tahun di Indonesia Timur. Ini diorganize langsung oleh Bakti dan juga alumni dari Inspirasi. Jadi teman-teman ketika mengikuti program ini nanti akan diikuti dengan Alumni Network atau biasanya kita sebut Alumni WI. Ya. Lanjut Kak Iva. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah membaca juga di prospektus bagaimana program ini didanai, ya. Jadi apa saja yang menjadi komponen pendanaannya? Tentu yang pertama teman-teman perlu ketahui bahwa program ini didanai sepenuhnya oleh New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, jadi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru. Teman-teman akan mendapatkan allowance untuk partisipasi teman-teman secara online melalui Sustainable Development Course tadi.
Kemudian juga akan ada biaya yang ditanggung untuk residential workshop selama 2 minggu di Indonesia Timur nantinya. Kemudian nanti juga teman-teman akan ditanggung biaya perjalanan dari dan ke New Zealand atau ke dan dari New Zealand. Kemudian teman-teman juga selama di New Zealand nanti akan mendapatkan allowance setiap minggunya untuk makan, transportasi, dan biaya-biaya lain selama berada di New Zealand. Untuk tahun 2023, total waktu teman-teman di sana adalah 12 minggu, seperti itu. Lalu syaratnya apa saja? Boleh lanjut Kak Iva? Terima kasih. Jadi syaratnya yang pertama, umurnya ada di antara 20 sampai 30 tahun, hidup, tinggal, dan bekerja di Indonesia Timur yang tadi dijelaskan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, semua provinsi di Papua, dan semua provinsi di Sulawesi. Teman-teman yang mengikuti program ini juga harus bekerja di NGO atau CSO, misalnya organisasi perempuan, organisasi buruh, ataupun komunitas atau organisasi lingkungan, dan organisasi-organisasi lain di tempat teman-teman tinggal. Kemudian berkeinginan dan berkomitmen untuk kembali bekerja di organisasi yang teman-teman tempati bekerja saat ini minimal 1 tahun setelah menyelesaikan program ini. Kemudian juga didukung sepenuhnya oleh organisasi tempat teman-teman bekerja selama berpartisipasi dalam program ini. Dan diharapkan juga organisasi teman-teman akan fleksibel untuk memberikan keleluasaan kepada teman-teman untuk mengikuti online course-nya, kursus online maupun sesi-sesi yang dijadwalkan selama mengikuti beasiswa ini. Kemudian teman-teman juga diharapkan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang setara dengan IELTS tidak kurang dari 4,5, dan juga TOEFL IBT ya, ini di 32 sampai 34. Mungkin teman-teman bertanya, kalau saya belum IELTS, belum TOEFL, bagaimana? Jadi ini teman-teman, kemampuan berbahasa Inggris teman-teman yang setara dengan level atau sertifikat, skor sertifikat 4,5 IELTS dan 32 atau 34 TOEFL sampai 34 TOEFL. Jika teman-teman belum mempunyai sertifikat, sebenarnya di form itu tidak mengharuskan melampirkan sertifikat, tetapi diminta skor ya, skornya kira-kira berapa. Karena nanti juga di seleksinya akan diwawancara dengan bahasa Inggris. Nanti teman-teman kita bisa diskusi lebih lanjut terkait ini. Kemudian available ya, memiliki waktu untuk berpartisipasi secara full time untuk residential selama 2 minggu nantinya. Jadi teman-teman ketika terpilih nanti juga akan ikut residential workshop itu 2 minggu di salah satu tempat di Indonesia Timur, dan itu teman-teman harus full datang di 2 minggu itu. Kemudian teman-teman yang mendaftar program ini juga diharapkan tidak sedang belajar di sebuah kursus yang full time atau belajar atau mengikuti beasiswa lain yang selama mengikuti beasiswa ini. Kemudian diharapkan teman-teman jika terpilih nanti harus berkomunikasi secara intens dan terbuka dengan Union Aid apakah akan mendaftar program lain selain program ini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa fokus untuk menyelesaikan course ini karena course-nya cukup panjang ya, lumayan panjang. Kemudian memiliki paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang valid sampai 1 Juli 2024. Selain persyaratan berkas-berkas ini, teman-teman juga akan di-assess atau dinilai berdasarkan beberapa kriteria, termasuk kemampuan kepemimpinan ya, dan potensi dan ataupun komitmen untuk terus bekerja dalam dunia development dan dunia community work. Kemudian juga memiliki atau mampu melihat development challenge atau tantangan pembangunan di daerahnya teman-teman, dan itu bisa dijelaskan secara jelas dan relevan ya dengan kondisi yang teman-teman temui.
Kemudian berkomitmen untuk bisa bekerja dengan etnik maupun latar belakang budaya dan agama yang lain. Kemudian juga salah satu karakter atau salah satu kriteria yang diharapkan dimiliki oleh young leaders ini adalah open-mindedness, ya, memiliki keterbukaan berpikir, ya, open-minded, dan kematangan. Ya, kematangan ini adalah kematangan emosional. Kemudian juga dalam struktur atau dalam komposisi peserta diharapkan juga ada keberagaman dari agama, latar belakang budaya, latar belakang gender dan sebagainya. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh lanjut Kak Iva. Nanti teman-teman bisa melihat lebih lanjut formulirnya di website ini, di link ini. Mungkin saya akan brief sedikit mengenai bagaimana isinya, formnya, ya, sebelum lanjut. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, bisa next slide Kak Iva, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini formulirnya banyak. Di bagian pertama itu berkaitan dengan datanya teman-teman, nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, negara tempat Anda lahir, ya. Next lagi Kak Iva. Kemudian pasportnya, apakah ada paspor, kemudian email, nomor handphone, alamat, provinsi tempat teman-teman bekerja dan sedang tinggal, kemudian juga etnis, ya, sukunya apa, boleh lanjut Kak Iva, kemudian agamanya jika ada, kemudian bagaimana teman-teman mengetahui mengenai Indonesia Young Leaders Program ini. Kemudian lanjut Kak Iva, di bagian form selanjutnya nanti ditanyakan juga mengenai pekerjaan teman-teman, employment-nya, apa nama organisasi masyarakat sipil yang teman-teman bekerja, apakah teman-teman bekerja sebagai, kemudian alamatnya, detailnya, ya, kotanya di mana, kemudian apakah ada website, apakah ada, kalau misalnya tidak ada website, apakah ada Facebook profile-nya, nanti dijelaskan di dalam. Kemudian lanjut Kak Iva, kemudian jenis organisasi yang teman-teman tempati, apakah namanya lokal NGO, apakah national NGO dan sebagainya, ke bawah nanti dipilih satu. Kemudian apa yang dikerjakan oleh organisasi teman-teman, ya. Kemudian juga kapan organisasi ini didirikan. Selanjutnya Kak Iva, pekerjaan Anda apa, peran Anda di dalam, apa job title-nya apakah Anda direkturnya, atau apakah Anda bagian humasnya, atau volunteer. Kemudian kapan Anda bergabung dengan organisasi tersebut. Kemudian diminta juga untuk mendeskripsikan sedikit mengenai tugas yang Anda lakukan di dalam organisasi tersebut. Kemudian apakah pekerjaan Anda ini dibayar atau volunteer atau relawan, gitu, ya, sukarelawan, seperti itu. Kemudian lanjut Kak Iva, di pertanyaan 23 ini, apakah organisasi Anda sudah mengetahui dan mendukung Anda untuk ikut dalam program ini. Kemudian ditanyakan juga bagaimana teman-teman, apakah teman-teman punya pekerjaan di tempat lain, nanti juga teman-teman bisa jelaskan. Kemudian pendidikan, ya. Jadi highest educational qualification, jadi kualifikasi tertinggi teman-teman, apakah S2, S1, SMA, seperti itu, atau S3 bahkan, ya. Lanjut Kak Iva. Kemudian apakah Anda pernah mengikuti tes IELTS atau TOEFL? Kemudian jika iya, nanti teman-teman akan diminta berapa skornya, gitu, ya. Kalau belum, nanti juga bisa jawab belum, ya. Apakah teman-teman juga akan ditanyakan apakah teman-teman akan mengikuti beasiswa atau fellowship lain di 2023? Apakah ada rencana mungkin? Apakah mungkin sudah lolos, ya? Atau apakah teman-teman pernah menerima beasiswa internasional sebelumnya? Dan jika pernah, jelaskan beasiswanya seperti apa. Kemudian juga interest Anda atau hobinya teman-teman apa, ditanyakan juga. Lanjut lagi Kak Iva. Kemudian jika teman-teman punya pekerjaan atau komitmen lain berkaitan dengan kesukarelawanan di tempat lain, juga bisa dijelaskan di sini atau disebutkan. Kemudian selanjutnya Kak Iva, nanti teman-teman akan diminta untuk membuat esai, menulis esai untuk menjelaskan ketertarikan teman-teman di inspirasi program ini, apa yang teman-teman harapkan dari program ini, gitu, ya.
kemudian pertanyaan terakhirnya, Kak Eva bisa lanjut. Teman-teman bisa menggambarkan development challenge atau tantangan pembangunan yang ada di komunitas teman-teman saat ini. Seperti itu, kemudian teman-teman bisa submit. Mungkin sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan, nanti akan dilanjutkan oleh Kak Syarif dan Kak Angel ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Victor, penjelasan yang cukup komprehensif. Teman-teman yang berniat daftar atau belum sempat membuka formnya, tadi sudah diperlihatkan oleh Victor seperti apa formnya, apa-apa saja yang perlu diisi, data-datanya teman-teman, termasuk esai apa saja yang butuh teman-teman persiapkan. Nah, sekarang kita mau mendengar lebih banyak lagi pengalaman teman-teman, khususnya yang sudah pernah ke New Zealand, angkatan 2019, ada Nursyah. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan di-keep dulu, bisa dituliskan di kolom chat. Kita akan membuka sesi tanya-jawab setelah semua pembicaranya sudah selesai. Seperti itu. Baik, saya persilahkan kepada Syarif. Eva, kok kelihatan presentasinya Syarif? Yes, kelihatan Bu. Oke, ya silakan. Suaranya Syarif kedengaran, tapi bisa dilanjutkan berbicara tadi agak. Oke, mudah-mudahan ini jaringannya mendukung baik. Terima kasih Kak Iva dan Bu Shirley yang sudah bantu share screen. Jadi teman-teman, saya Syarif. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan bahwa saya saat ini bekerja di Perdik sebagai Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Saya merupakan difabel, atau mungkin teman-teman sering mendengar penyandang disabilitas. Jadi saya memiliki kemampuan yang berbeda dalam melihat, karena penyebabnya adalah katarak ketika berusia 3 bulan. Jadi sampai saat ini tuh saya hanya bisa melihat dengan jarak yang sangat terbatas, mungkin sekitar 1 meter lah, untuk kurang dari 1 meter untuk mata kiri. Sedangkan mata kanan hanya bisa merasakan bayangan ataupun cahaya. Nah, saya diminta bercerita pengalaman saat apply program ini. Sebenarnya tadi juga Kak Victor sudah bercerita bahwa program inspirasi ini sangat terbuka ya, dengan berbagai keragaman, termasuk dengan penyandang disabilitas itu sendiri. Karena saya ingat waktu apply program ini di aplikasi, di penulisan, saat menulis esai itu, saya sudah menuliskan bahwa saya adalah seorang difabel dan mungkin butuh semacam penyesuaian ketika akan mengikuti program. Dan pada saat itu Ibu Shirley dan waktu itu Laila, dari waktu penanggung jawabnya masih Laila dari Union Aid, langsung menghubungi dan menanyakan kira-kira penyesuaian apa yang kamu perlukan saat mengikuti program. Nah, ya itu sekilas saat saya apply, dan mungkin juga ketika di kalangan teman-teman ada yang merupakan difabel juga, berarti itu menjadi peluang yang bagus sekali bagi teman-teman untuk mendaftar, karena pengalaman yang saya peroleh di sana, melihat kehidupan teman-teman difabel di New Zealand, itu sudah lumayan bagus dan menginspirasi kita ketika melakukan action project. Ini adalah foto alumni inspirasi 2018 dan 2019 yang itu berangkat ke New Zealand. Mungkin kita langsung saja ke slide 5, Bu Shirley. Jadi nanti di New Zealand itu kita akan tinggal, waktu itu saya di Auckland, tiba di Auckland, dan di sana sebelum mengikuti program ada sejumlah kegiatan juga yang dilakukan ya,
kayak bertemu dengan host family, mengetahui sejumlah transportasi publik atau hal-hal apa saja kira-kira yang berkaitan dengan yang akan kita gunakan ketika hidup dan belajar di sana. Jadi cara menggunakan transportasi publik, mengetahui fasilitas-fasilitas publik yang lain kayak stasiun, perpustakaan kota itu di mana. Itu di awalnya memang kita diperkenalkan soal itu. Next mungkin. Ya ini kita sama-sama dengan host family. Jadi di Auckland, saya tinggal di Auckland, kita tinggal dengan orang tua angkat di sana. Waktu itu saya di angkatan saya selain di Auckland, kita juga ada beberapa kali kesempatan berkunjung ke Wellington. Di minggu-minggu Sustainable Development Course itu ada sekitar seminggu kita di Wellington mengunjungi kantor-kantor pemerintah yang ada di sana dan belajar soal bagaimana proses demokrasi itu berlangsung di New Zealand. Intinya bertemu dengan orang-orang penting di sana. Jadi selain tinggal di Auckland, ada beberapa kesempatan kami di Wellington dan juga ada host family di situ. Cuman memang dominannya waktu saya, karena waktu saya masih 25 minggu, jadi masih full di Auckland, jadi sekitar hampir 90% itu di Auckland dan hanya 2 minggu semingguan lah di Wellington. Next, Bu. Kemudian ini orientasi, jadi di program yang saya ikuti dulu itu terbagi dari 25 minggu, jadi 2 minggu awal kita orientasi seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kita berkeliling kampus, melihat fasilitas-fasilitas apa yang tersedia di kampus. Termasuk juga waktu itu karena saya adalah seorang difabel, saya saat mengikuti orientasi ini dipertemukan dengan disability hub-nya kampus, jadi disability services-nya kampus. Jadi di Auckland University of Technology itu, karena dalam proses pembelajaran itu saya membutuhkan sejumlah penyesuaian. Jadi kayak kalau teman-teman yang non-difabel itu dikasih buku fisik, saya juga dikasih buku fisik pada saat itu, tapi juga dilengkapi dengan buku digitalnya. Jadi kalau teman-teman yang lain membaca dan mengerjakan tugasnya itu lewat buku fisiknya, saya mengerjakan di buku digital dengan menggunakan laptop. Begitu pula ketika belajar bahasa Inggris di sana selama 12 minggu bersama teman-teman di International House. Penyesuaian itu juga yang kemudian dilakukan ke saya. Jadi selama mengikuti program, alhamdulillah saya bisa ikut dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang non disabilitas, dan bisa berinteraksi bersama. Dan dari proses itu saya merasa bahwa itu pengalaman yang istimewa juga ya, karena sebelumnya ketika di Indonesia kuliah, penyesuaian itu belum ada dilakukan oleh pihak kampus, tetapi harus saya sendiri misalnya yang mengusahakan. Tetapi ketika sampai di sana ada usaha yang dilakukan, itu sangat saya apresiasi dan membuat pengetahuan saya juga bertambah dan ketika kembali bisa mengadvokasi hal yang sama di Indonesia. Lanjut. Ya, selanjutnya itu kita belajar tentang Sustainable Development Course and Mentoring. Nah, selama berada di sana kita belajar tentang Sustainable Development Goals, 16 goals itu, dan juga kita diminta menentukan
kira-kira ketertarikan isu yang kita ingin pelajari itu di mana. Dan itu mungkin bisa disesuaikan dengan fokus teman-teman di organisasi masing-masing. Jadi karena pada saat itu saya concernnya di pendidikan inklusif, pengalaman saya di Indonesia kebetulan mengadvokasi soal pendidikan inklusif untuk teman-teman difabel. Jadi saat berada di sana itu saya fokus di situ. Tapi kita juga akan mempelajari tentu saja isu lain selama berada di sana, dan itu menarik sekali. Kemudian di sana kita ada mentor yang mementori kita selama special interest, selama belajar Sustainable Development Goals itu, dan kita ada kunjungan juga ke beberapa tempat, kayak ke Komnas HAM-nya ya, kalau di sana juga ada itu human right-nya, dan juga Komnas Perempuan di New Zealand. Kalau saya sendiri pada saat itu berkunjung ke lembaga-lembaga yang memang area kerjanya di isu disabilitas. Nah, dan dari ya ini salah satu gambarnya, dan dari situ kemudian bisa menjadi panduan untuk teman-teman kira-kira untuk menyusun action project-nya itu seperti apa. Dan melalui aktivitas ini sebenarnya juga kita diharapkan berjejaring dengan orang-orang di New Zealand, sehingga saat kembali di Indonesia jaringan itu masih terpelihara, dan ketika dalam melaksanakan proyek atau kerja-kerja kita di organisasi ada keterkaitan isu dengan apa yang sudah pernah kita pelajari di New Zealand, kita bisa berkonsultasi. Atau beberapa teman-teman misalnya saat kembali ke Indonesia apply semacam dukungan atau pendanaan untuk organisasi yang dikeluarkan oleh New Zealand. Nah, orang-orang di New Zealand tentu dengan senang hati juga akan membantu teman-teman dalam penulisan proposalnya. Slide terakhir ya, ini aktivitas lain yang kita lakukan. Jadi sempat main ke Mount Ruapehu, bermain salju, karena di Auckland sendiri sebenarnya tidak ada salju dingin, tapi tidak ada salju. Jadi ada memang tempat tersendiri ketika misalnya kita ingin merasakan salju. Dan ada satu momen pada saat itu saat berangkat ke Wellington, kita melewati lokasinya, jadi sempat main ke situ. Kemudian kita juga bertemu dengan teman-teman dari negara lain. Jadi program Indonesia Young Leaders program itu juga ternyata ada di negara lain, ada di Myanmar, ada di Filipina, dan pada saat itu kita ada momen untuk ketemu dengan teman-teman di daerah lain dan saling tukar pengetahuan selama berada di sana. Kemudian kita juga sempat ke Kedutaan Besar Indonesia, KBRI di Wellington. Waktu itu dubesnya masih Pak Tantowi, dan di sana kita berdiskusi soal apa-apa saja yang pernah dilakukan, dipelajari di Selandia Baru, dan kira-kira apa yang bakal kita kerjakan saat balik ke Indonesia. Nah, di kampus juga itu kita tiap Jumat ada bebas memilih aktivitas yang akan kita lakukan dan berbaur dengan teman-teman yang lain. Jadi sampai di sana tidak belajar saja, tetapi kita juga memungkinkan untuk menghilangkan stres dengan berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Saya rasa itu sih sekelumit pengalaman dari saya selama mengikuti program ini. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Angel. Terima kasih, Kak Iva. Ya, terima kasih Syarif. Ceritanya Syarif tadi
semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana nanti kehidupan di New Zealand jika lolos. Teman-teman akan menghabiskan banyak waktu untuk belajar, tapi tidak hanya belajar, ada juga aktivitas-aktivitas seru lainnya seperti liburan atau mengunjungi tempat wisata di sana. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran online untuk angkatan 2019. Tadi Syarif sudah bercerita bahwa mereka memang programnya waktu itu semuanya langsung belajar di New Zealand. Nah, sekarang pembelajarannya diubah. Ada pembelajaran di mana teman-teman harus mengikuti online sesi online di Indonesia. Kemudian nanti baru lanjut di New Zealand gitu. Nah, bagaimana proses pembelajaran online tersebut berlangsung? Saya persilahkan kepada Angel untuk bercerita. Silahkan Angel. Apakah layar aku udah kelihatan? Yes, sekarang terlihat jelas. Oke. Semuanya halo, perkenalkan nama aku Angel. Aku sekarang fokus utamanya di lingkungan dan sekarang bekerja volunteering di Ekonusa Foundation. Itu yayasan juga yang berfokus di isu lingkungan. Aku dari Maluku, dari Kota Ambon. Jadi welcome to my journey aku sebagai penerima beasiswa inspirasi 2022. Aku bakalan cerita sedikit tentang proses pembelajaran online yang aku udah lewatin dari Mei sampai November kemarin, dan soon akan berangkat April nanti, semoga, kalau tidak ada halangan. So without any further ado, yang pertama aku bahas tentang online learning. Jadi untuk online learning itu sendiri akan dibuka dengan proses ada pembelajaran English class. Jadi English class itu kita akan ada 10 meetings, jadi ada 10 kelas, 10 pertemuan pembelajaran bahasa Inggris, dan dari 10 peserta, dari 10 yang leaders yang keterima, kita akan di-split jadi 2, 5 orang. Jadi proses pembelajarannya itu akan sangat efektif karena kita dikelompokkan dalam grup kecil dan mengikuti proses pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kalau teman-teman semisal ragu, merasa bahasa Inggris masih sepertinya belum sebagus itu, it's okay, karena dari program ini, dari Inspirasi Young Leaders program, kita juga disupport untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Nah, di pembelajaran bahasa Inggris, kelasnya sangat fun. Kemudian kita juga diajarkan materi-materi yang akan berguna di Sustainable Development Course. Tadi Kak Syarif udah jelasin juga kalau ada Sustainable Development Course. Nah, di proses online kita dibagi 2. Jadi Sustainable Development Course yang pertama itu dilakukan secara online, fase pertama. Kemudian yang fase kedua akan secara offline di New Zealand. Jadi di English class kita juga belajar tentang reporting, kita belajar tentang penulisan yang secara akademik seperti apa. Itu semua terjadi di kelas bahasa Inggris. Kemudian setelah dari kelas bahasa Inggris kita masuk ke Sustainable Development Course itu sendiri. Nah, Sustainable Development Course dimulai dari pertengahan Juni sampai November kemarin kita sudah graduate. Nah, di Sustainable Development Course yang aku ikutin, kebanyakan teman-teman mungkin akan beranggapan kayaknya lebih enak belajar langsung ke New Zealand daripada harus online dulu. Tapi sejauh yang aku hadapi dan teman-teman lain juga kita alamin, proses pembelajaran online itu sangat menyenangkan. Kita dihadapkan dengan bukan saja satu pembicara atau satu fasilitator, ada fasilitator yang datang dari Auckland University of Technology, ada juga datang dari Bakti, ada dari teman-teman komunitas-komunitas, para alumni dari program ini sendiri, jadi sangat variatif. Kita belajar banyak hal, jadi kita belajar tentang lingkungan, kita belajar gender equality and social inclusion, kita belajar ekonomi juga. Terus apakah teman-teman mungkin teman-teman akan beranggapan, wow, there are a lot of topics, tapi karena pembawaannya sangat fun, jadi proses belajar 2 kali seminggu. Itu kemarin di kelas kita mulainya hari Selasa dan hari Kamis. Itu sangat menyenangkan, kita enjoy sekali prosesnya, tidak
tidak merasa seperti banyak beban, lebih kepada kita enjoy prosesnya karena rata-rata anak-anak teman-teman yang daftar kita emang mau belajar sesuatu, punya hati untuk mengetahui sesuatu lebih lanjut. Nah, itu pengalaman aku untuk Sustainable Development Course. Nah, setelah Sustainable Development Course, bukan selama, tapi selama Sustainable Development Course, teman-teman akan beranggapan, oh jadi kelasnya akan full belajar kayak begitu doang. Enggak, kalau misal teman-teman ada kesusahan, akan ada per learning group, ada PLG. Jadi PLG meeting ini kita lebih dikecilkan lagi, dan untuk Sustainable Development Course tadi teman-teman akan full pembelajarannya dalam bahasa Inggris, kecuali fasilitator yang datang adalah fasilitator dari Indonesia yang memang fokus pembelajarannya adalah materi lokal issue yang ada di Indonesia. Nah, untuk per learning group ini, di sini kita akan berdiskusi secara lebih spesifik hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, hal-hal yang kita anggap kayaknya masih dipertanyakan, masih dibingungkan selama Sustainable Development Course. Jadi kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi dengan mentor. Jadi setiap grup untuk cohortku kita dibagi menjadi 3 grup, 3 orang dan 4 orang. Kemudian 4 ya benar. Kemudian per grup itu akan dikasih 1 mentor, dan Kak Victor yang jadi pembicara pertama juga merupakan salah satu PLA, per learning advisor, yang akan membantu teman-teman juga di per learning group ini. Kemudian selain itu kita juga ada online meet and greet session with Mindanao Young Leaders. Jadi untuk inspirasi program ini bukan cuma ada di Indonesia teman-teman, kita juga ada teman-teman dari Filipina, dari Mindanao. Jadi kita bisa bertukar pikiran, bisa bercerita juga dengan mereka, berbagi cerita dari perspektif Indonesia, dari Filipina, dari terkhususnya Indonesia Timur. Jadi kita cerita kenapa masuk program ini, apa saja challenge yang dihadapin, atau action project apa yang akan dilakukan. Semua itu kita sharing, jadi kita punya teman-teman baru dari negara berbeda juga. Selain dari New Zealand, ada juga dari Filipina. Kemudian, mungkin teman-teman beranggapan, semuanya online, nanti tahun depan baru offline. Boring nggak sih? Tapi tenang aja teman-teman, karena di proses pembelajaran dari Mei sampai November itu kita ada dikasih kesempatan residential learning. Itu kemarin kita di Lombok dari tanggal 2 Oktober sampai 15 Oktober. Di sana ada learning process, jadi kita di sana akhirnya ketemu 10 orang ini. Juga kita didatangi fasilitator, ada Caroline Novak yang juga jadi project manajernya, ada Kak Sherly juga yang ada di sini. Jadi semua kita berkumpul di Lombok dan belajar selama di proses residential learning ini. Jadi di sana kita biasanya memantapkan apa yang sudah kita pelajari di online course sebelumnya, tapi juga kita sudah mulai terfokus untuk membahas action project yang akan kita lakukan sebelum dan sesudah balik dari New Zealand. Proses pembelajarannya sama saja seperti di Sustainable Development Course yang online, tapi bedanya kita ketemu langsung, jadi kita akhirnya bisa ketawa-ketawa bersama secara offline, bukan online. Selain learning process, kita juga ada weekend trip teman-teman. Jadi di residential learning kemarin kita dikasih kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke Desa Sade, kemudian ada ke Mandalika juga. Jadi kita bisa getting to know each other, kita bisa lebih tahu masing-masing, bisa berbagi cerita secara offline juga. Itu semua terjadi selama 2 minggu residential learning. Selain itu kita juga alumni GUI. Jadi alumni GUI itu angkatan kita dipertemukan dengan angkatan-angkatan sebelumnya, angkatannya Kak Iva, angkatannya Kak Victor, Kak Syarif. Jadi kita semua berkumpul, berbagi cerita, saling membantu. Semisal sebagai kohort paling muda yang baru saja diterima, kita masih bingung dengan beberapa hal. Jadi kita akhirnya dikasih kesempatan untuk ketemu dengan kakak-kakak, bercerita, bertanya, dan kakak-kakak selama proses ini sangat membantu. Kita dikasih banyak feedback, dikasih saran, dan itu satu hal yang aku suka dari program ini adalah tidak ada kesan menggurui, lebih kepada kita difasilitasi, kita dibantu tanpa seakan-akan ini orang lebih tua dari kita berarti mereka yang paling tahu, tapi lebih kepada semua orang punya perspektif masing-masing, punya pengetahuan masing-masing, dan yang terjadi adalah kita saling sharing. Nah, itu yang terjadi untuk residential learning. Things to remember.
Jadi dari tadi terdengarnya wah fun, kelas online, meeting, jalan-jalan. Tapi ada beberapa hal yang teman-teman harus ingat juga, bahwa yang namanya scholarship, ada proses pembelajaran, means ada assignments juga. Jadi kita ada tugas di dua kali pertemuan seminggu itu kita punya tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ada deadline-nya juga teman-teman, dan assignments itu kebanyakan relate. Biasanya adalah proses-proses yang dikasih ke kita untuk memperkenalkan diri kita tentang isu apa yang secara spesifik ingin kita kerjakan di daerah kita masing-masing. Kemudian kita juga akan menyiapkan proposal, ada juga presentasi pada umumnya yang kita pernah dapati di sekolah, dapati di university, itu juga terjadi. Kita akan menyiapkan proposal juga. Nah, untuk proposal ini teman-teman jangan ragu, jangan takut, jangan ragu, karena sebenarnya dari proses pembelajaran di Sustainable Development Course itu kita belajar juga tentang proposal ini. Di English kelas sebelumnya kita juga belajar tentang pembuatan proposal, penulisan yang secara akademik itu seperti apa. Jadi kita benar-benar dibantu dan tidak dilepas tangankan seakan-akan nih sudah diajar berarti udah kerja. Tidak, tetap terfasilitasi lewat PLG yang peer learning group tadi, dan juga oleh fasilitator-fasilitator yang ada. Dan satu hal yang aku suka juga daripada proses pembelajaran online yang udah aku ikutin adalah flipped classroom method. Jadi kita nggak akan datang dengan pengetahuan kosong, dalam artian kita tidak memiliki pengetahuan apapun tentang materi yang akan dipelajari. Jadi sebelum mulai kelas, sebelum Sustainable Development atau sebelum English course dimulai, sebelum kelasnya dimulai, kita akan diberikan materi untuk dipelajari terlebih dahulu. Jadi teman-teman sudah bisa mempertanyakan hal-hal yang saat dibaca materinya, sepertinya ini masih bingung, sepertinya saya masih belum paham bagian ini. Jadi dari ketidaktahuan teman-teman, kebingungan teman-teman yang sudah didapatkan sebelum kelas itu, saat kelas akan dibantu, akan diberitahu, akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi seperti itu kira-kira untuk proses pembelajaran yang sudah saya lalui dari Mei sampai November. Mungkin akan ada cerita lanjutan lagi jika sudah berangkat ke New Zealand-nya langsung, tapi karena belum, dalam waktu dekat nanti akan ada cerita lagi. So, thank you, sekian cerita saya sebagai penerima beasiswa Inspirasi 2022. Terima kasih. Thank you, Angel. Terima kasih. Jadi itu tadi cerita Angel, bagaimana dia mengikuti program Inspirasi 2022 dan bagaimana proses pembelajarannya mengenai aplikasi Inspirasi. Untuk sekarang, apakah masih ada tambahan lagi dari Ibu Shirley, Victor, Angel, atau Syarif? Saya rasa cukup, Iva. Kalau misalnya teman-teman masih mau bertanya, silakan email ke infobakti juga ya, info@bakti.or.id. Jadi nanti kami akan membantu, saya akan membantu untuk menjawab pertanyaannya teman-teman. Gitu, Iva. Iya, jadi email juga bisa dikirimkan ke info@bakti.or.id. Untuk hal-hal bersifat teknis mungkin ya Bu ya, yang teman-teman tanyakan, yang mau tanyakan gitu. Iya. Nah, terima kasih banyak. Kalau dari Victor, Angel, dan Syarif, ada kata-kata terakhir? Aku semangat saja. Semangat semuanya. Iya, terima kasih Angel. Dari Victor? Kalau saya silahkan semangat ya teman-teman, jangan deadline. Kalau bisa kemudian juga silahkan diisi saya sesuai dengan kondisinya teman-teman. Kalau memang teman-teman belum TOEFL, bilang saja tidak. Terus nanti ya sesuai dengan kondisinya, tidak usah dipaksakan untuk mengikuti, karena nanti juga pertimbangannya nanti dari Bakti dan Union Aid. Jadi silahkan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Selamat mendaftar. Iya. Semangat buat semua ya mendaftarnya. Terima kasih Victor.
Dari Syarif? Sama dengan teman-teman yang lain, jujur dan otentik. Kayaknya itu keren kata-katanya. Jujur dan otentik ya. Iya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Victor, Angel, dan Syarif sudah berbagi dengan kita hari ini, sharing-sharing tentang beasiswa inspirasi. Ibu Shirley juga hari ini sudah hadir, teman-teman semua. Beasiswa ini jangan lupa akan tutup tanggal 16 Januari 2023. Jadi karena ini tidak lama lagi libur akhir tahun, boleh diisi waktu akhir tahunnya dengan mencoba menjawab pertanyaan di formnya. Dan kami alumni-alumni dari program ini juga aktif di Instagram. Bisa teman-teman follow di Instagram @inspirasi_nz dan boleh bertanya di situ juga atau menghubungi beberapa alumni di situ. Juga informasi terkait inspirasi bisa diakses di website Bakti dan juga Instagram Bakti. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua sudah bergabung siang sampai sore hari ini. Semoga lolos sampai ketemu di wawancara. Amin. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih teman-teman, terima kasih Iva, terima kasih Vic, Angel, Syarif, terima kasih semua sehat-sehat ya semua ya.